03 1406 2442 di mata kuliah TIK Pembelajaran. Baik, video kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 2 dengan memenuhi tugas UAS di mata kuliah TIK Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan tentang pendidikan agama Kristen di kelas 2 ini. Baik, sebelum itu Ibu akan berdoa, tapi kelas 2 ini pasti akan agak belum bisa berdoa yang panjang ya, paling berdoa yang seperti Tuhan Yesus berkati pelajaran kami pada hari ini, mungkin seperti itu. Baiklah, mungkin doanya seperti itu aja ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran tersebut, pelajaran ini, Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan tentang pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen di kelas 2 ini, yaitu di mana kita mengenal bagaimana kita berfokus pada iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita harus berdoa, habis itu di mana kita harus menguatkan iman, dan bukan hanya sekedar itu, kita juga di sini juga pelajaran Ibu juga bertujuan untuk membimbing individu menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, habis itu mempraktekkan kasihnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Habis itu di sini ada tujuan pendidikan agama Kristen. Di sini tujuan agama Kristen di kelas 2 ini ataupun tujuan agama Kristen sendiri, di sini ada yang pertama itu ada membentuk karakter Kristiani, yaitu membimbing peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika dan spiritualisasi yang melandaskan pada Alkitab. Yang kedua itu meningkatkan iman dan pengetahuan Alkitab. Di sini itu ada memperkuat pemahaman dan menerapkan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak ada mendorong pelayanan dan pengabdian. Pengabdian atau pelayanan itu sendiri seperti kita di dalam gereja ataupun di dalam ibadah sekolah Hindu, yaitu seperti kakak-kakak yang mengajarkan bagaimana kita harus mengerti akan iman yang diajarkan di depan firman Tuhan, dan seperti kita menyanyikan puji-pujian di depan ataupun sekolah Hindu. Dan di sini ada juga bagaimana kurikulum agama Kristen itu dibentuk ya. Seperti ada contohnya seperti Alkitab. Alkitab ini secara mendalam ya anak-anak bisa kita ketahui. Di dalam Alkitab mengajarkan bagaimana sejarah Kristen itu, habis itu teologinya itu gimana, habis itu di dalam Alkitab itu mengajarkan relevansasinya dalam kehidupan kita manusia itu gimana, dan itu bagaimana dosa kita ataupun bagaimana kebaikan Tuhan itu diceritakan di dalam Alkitab. Bukan hanya kita sekedar membaca Alkitab, tapi kita juga harus memahami. Dan yang kedua adalah doktrin Kristiani. Untuk kelas 2 di sini mungkin belum tahu apa sih doktrin Kristiani itu. Di sini juga doktrin Kristiani ini mengajarkan tentang iman kita sebagai orang Kristen, seperti keselamatan ataupun etika kita sebagai orang Kristen itu gimana. Habis itu di sini juga ada tentang pengajaran spiritualisasi. Spiritualisasi itu seperti gimana kita berdoa, gimana kita pelajaran tentang peserta didik memiliki pemahaman yang harus mendalam tentang ajaran Kristen maupun di dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengaplikasikan kehidupan seperti di dalam kita percaya kepada Yesus, berdoa setiap hari. Itulah merupakan salah satu adalah pengajaran yang bisa kita ikuti dalam ajaran Kristen. Yang ketiga yaitu peningkatan pelayanan dan pengabdian. Peserta
Contohnya seperti kita mengikuti pelayanan setiap hari Minggu ataupun sekolah hari Minggu ataupun ibadah-ibadah tertentu seperti ibadah keluarga ataupun ibadah pemuda-pemudi. Itu adalah sesuatu bentuk yang harus kita abdikan kepada Yesus Kristus dan pendidikan agama Kristen. Sekian dari pengajaran Ibu, mungkin ya ini saja.